Jatuh cinta memang bisa membuat orang buta. Begitulah kehidupan yang pernah dijalani pasangan suami istri Raditya Oloan dan Joanna Alexandra. Radit sang bandar narkoba jatuh cinta pada pembelinya Joanna Alexandra. Gimana sih ceritanya mereka bisa dan bagaimana mereka bisa lepas? That's love. Kalau lu mencintai tapi setiap hari lu semakin mati, ngalah yang lu lakukan semakin membuat lu kering, ngalah yang lu lakukan membuat lu semakin mana, maybe that's not love. Ya, karena cinta walaupun ada mengalah, cinta walaupun ada berkorban, tapi selalu bikin lu hidup. Jadi gini, jangan salah berkorban. Bukan bahwa itu salah, dan harusnya teman-teman yang tahu itu salah harusnya nggak harus pergi ke tempat itu ya. Maksudnya kita nggak harus mengulangi kesalahan kita yang sama. Hidup kami banyak keterbatasan. Ini anak kami ada 4 setahun. Kamu tahu nggak? Kami pun nunggak bayar sekolah, nunggak bayar apartemen kadang-kadang nunggak. Tapi yang penting iman gak pernah nunggak. Selamat Hari Minggu Jemaat yang terkasih. Minggu ini 11 April 2021 kita melakukan ibadah minggu bersama keluarga kita secara online. Tema ibadah kita minggu ini adalah penerima damai sejahtera. Ibadah online kali ini akan dilayani oleh Pendeta Adi Patriabara dan Penatua Elisa Bernike Sunarko. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Mazmur 134 ayat 1 dan 2. Pada
Umat Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai dan kasih Tuhan beserta saudara dan keluarga. Umat Tuhan yang terkasih, damai sejahtera adalah anugerah yang dikaruniakan Tuhan kepada setiap umat yang percaya kepadanya. Sebuah sapaan yang hangat, syarat dengan cinta kasih dan meneduhkan sebagaimana disampaikan Yesus kepada para muridnya di dalam Yohanes 20 ayat 19b. Yohanes 20 ayat 19b. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Umat Tuhan, mari bersama kita datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari secara pribadi kita mengingat segala hal yang telah kita perbuat dan datang mengakuinya di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sungguh sejatinya kami ini adalah insan yang tidak layak di hadapan-Mu. Kami adalah manusia yang penuh dosa, melakukan kesalahan demi kesalahan berulang-ulang kali. Namun sungguh kami heran karena cinta kasih Tuhan membaharui kehidupan kami. Bahkan kasih dalam darah yang begitu mahal itu membasuh kami dari segala dosa dan pelanggaran. Kami sungguh bersyukur karena Engkau melayakkan kami dari seorang berdosa. Engkau tebus, Engkau ampuni. Maka Tuhan, kami ingin mempergunakan hidup yang penuh anugerah pengampunan Kristus ini dengan mengingat cinta kasih Allah di dalam hidup kami dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bentuklah dan tolonglah kami supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Allah yang pengasih, kami mohonkan doa kami. Amin.
Umat yang kekasih, bagi setiap kita yang dengan sungguh mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan kemudian mau menyerahkan kehidupan kita untuk terus dibaharui oleh Roh-Nya yang kudus, sambutlah berita anugerah dari Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang kedua. 1 Yohanes 2 ayatnya yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan yang terkasih, sebagaimana pesan firman Tuhan, Allah lah yang telah menjadi pendamai dosa-dosa manusia melalui pengorbanannya yang mahal. Karena kematian dan kebangkitan Kristus, maka kini kita diperdamaikan dan tidak hidup di dalam kuasa dosa. Karenanya kiranya damai Tuhan senantiasa tinggal di dalam kehidupan kita dan kita nyatakan kepada sesama kita hari demi hari. Umat Tuhan yang terkasih, mari bersama kita menyiapkan hati kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh indah ketika kami berada di dekat Tuhan. Dan sungguh lingkup kasih Kristus itulah yang menyelamatkan kehidupan kami. Maka biarlah kami terus rindu untuk memperkaya diri kami dengan cinta kasih Allah. Kami rindu untuk terus diperkaya dengan firman Tuhan. Dan bukan hanya rindu diperkaya firman, namun rindu untuk terus melakukan sang firman di dalam kehidupan kami. Maka Tuhan, pada kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, sehingga hati kami yang rindu ini boleh dilimpahi dengan rahmat Tuhan untuk memahami firman Tuhan. Dan kami pun boleh mengambil komitmen untuk merayakan firman itu dengan melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah penuh dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga mampu menyampaikan pesan firman sebagaimana Engkau menghendakinya. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid dan membuat yang ragu menjadi percaya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus di dalam Yohanes 20, ayatnya yang ke-19 sampai 31, sebagaimana diceritakan di dalam video berikut.
Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di dalam hidup kesehariannya. Haleluya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu Saudara-saudara di GKI Cinere. Kiranya pengharapan kita di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah ini semakin menguat dengan menghayati Kristus yang bangkit. Hari ini saudara-saudara dalam bacaan Injil kita coba melihat terlebih dahulu tujuan penulisan Injil Yohanes. Bahkan mungkin kita bisa mengatakan inilah yang menjadi tujuan semua Injil, sebagaimana yang dicatat dalam Injil Yohanes 20 ayat 31 yang mengatakan, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Secara sederhana yang disebut percaya atau kita kenal dengan kata iman di sini bermakna mempercayai dan mempercayakan. Mempercayai bahwa Yesus telah bangkit dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Apakah mudah menggapai tujuan itu? Tentu saja tidak. Percaya adalah sebuah proses yang tidak sama pada setiap orang, dan tingkat kesukaran kemudahannya juga tidak sama pada setiap orang. Jika kita mengacu pada pengalaman murid-murid Yesus, kita akan menemukan bahwa kepercayaan mereka pada Yesus yang bangkit juga melalui proses yang berbeda-beda.
Pembacaan kisah kebangkitan Yesus secara utuh dalam Injil Yohanes membuat kita dapat menemukan setidaknya ada 4 model atau pola proses percaya dari para murid kepada Yesus yang bangkit. Model yang pertama, pola yang pertama adalah model orang yang percaya setelah melihat tanda kebangkitan. Kita menemukannya dalam Yohanes 20 ayat yang ke-8. Alkitab mengatakan, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Murid yang lain adalah murid yang dikasihi Yesus. Tentang dia, tradisi menyebut namanya Yohanes. Dikatakan ia melihatnya. Katanya di sini adalah kata ganti untuk kain kapan yang telah dipakai untuk menutupi tubuh atau jenazah Yesus. Ia tidak melihat Yesus, ia hanya melihat tanda kebangkitan berupa kain kapan, namun ia percaya. Pada model pertama ini orang menjadi percaya dengan melihat tanda kebangkitan. Model yang kedua dapat kita lihat dalam Injil Yohanes 20 ayat 20. Di sana tertulis, dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Perhatikan, Alkitab mencatat ketika mereka melihat Tuhan. Mereka percaya pada Yesus setelah melihat Yesus yang bangkit, lengkap dengan tanda-tanda di tubuhnya, tanpa menyentuh tanda-tanda luka itu. Pada model ini mereka percaya setelah melihat sosok Yesus yang bangkit itu. Model yang ketiga, cara percaya yang ketiga terlihat melalui diri Thomas. Yohanes 20 ayat 25 mengatakan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan itulah yang Thomas dapatkan. Yesus memperlihatkan diri kepada Thomas dan mempersilahkan Thomas memegang bekas lukanya. Dalam bagian ini, manusia percaya bukan sekadar melihat, tetapi juga menyentuh dengan tangannya, dengan inderanya. Model yang keempat, model ini dapat kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 29b. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Pada model ini tidak ada bukti, baik itu berupa tanda bekas kebangkitan Yesus atau Yesus sendiri yang memperlihatkan dirinya, maupun bukti konkret luka-luka Yesus atau apapun. Percaya tanpa melihat bukti. Model inilah yang disebut Yesus dengan sebutan berbahagialah. Artinya orang yang percaya tanpa melihat adalah orang yang berbahagia. Saudara-saudara, dari gambaran ini kita bisa menemukan bahwa para murid memiliki proses percaya, model percaya yang berbeda-beda, namun mereka dipersatukan oleh Allah dalam satu persekutuan. Persekutuan mereka itu juga mengundang kita untuk ikut serta di dalamnya. Untuk itu penulis 1 Yohanes menambahkan satu model percaya lagi atau melanjutkan model yang keempat, yaitu percaya melalui pemberitaan orang-orang yang mendengar, melihat, atau telah meraba luka-luka Yesus. Artinya kita diundang percaya kepada Allah Trinitas melalui pengalaman-pengalaman para pemberita Injil. 1 Yohanes 1 ayat 3 mengatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus.
Persekutuan itulah yang boleh kita sebut dengan istilah sesuai dengan tema kita, persekutuan para penerima damai sejahtera. Kita, saudara-saudara dan saya adalah penerima damai sejahtera Allah. Kata penerima berarti orang yang menerima, pasif. Dan memang itulah yang terjadi dalam pengalaman iman kita. Dalam kekristenan, istilah yang dipakai adalah anugerah, sola gratia. Kita dipanggil, kita diundang menerima anugerah. Mari saudara-saudara, sekarang kita lihat ada dua model persekutuan atau dua contoh persekutuan penerima damai sejahtera Allah. Yang pertama adalah persekutuan para murid. Dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 19, mereka berkumpul di sebuah rumah dengan pintu terkunci. Mengapa? Karena mereka bingung dan takut. Bingung bukan saja karena Yesus telah mati, tetapi juga karena mayat Yesus tidak ada. Mereka tidak menemukannya. Takut tentu saja karena ancaman orang Yahudi sudah di depan mata. Sebagaimana yang terjadi pada Yesus, mereka juga diancam untuk menerima hukuman yang kurang lebih sama. Dan kita membaca, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Di tengah kebingungan dan ketakutan itulah saudaraku Yesus muncul. Ia memberikan berkat kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Shalom, eirene, damai sejahtera bagi kamu. Yesus kemudian setelah memberikan damai sejahtera mengutus para murid. Untuk itulah Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, kata mengembusi mengingatkan kita pada kisah penciptaan. Kejadian 2 ayat yang ke-7 mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dengan melihat hal itu kita bisa mengatakan bahwa narasi penciptaan seolah terulang kembali. Para murid kini telah menjadi ciptaan baru oleh anugerah Allah. Mereka telah dilahirkan kembali sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Kalau dalam penciptaan lama gambar Allah, manusia itu diberi tugas memelihara ciptaan Allah, maka dalam penciptaan baru, gambar Allah manusia yang adalah murid-murid Kristus dipanggil untuk membangun relasi yang terputus dengan cara mengampuni, saling mengampuni. Hidup dalam berkat Tuhan semacam inilah yang membuat mereka merasakan damai sejahtera sehingga mereka berani keluar dari ketakutan dan berkarya memberitakan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Sekarang kita melihat persekutuan yang kedua dalam gereja perdana sebagaimana yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 35. Sebagaimana gambaran gereja perdana dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47, persekutuan gereja perdana juga digerakkan oleh Roh Kudus semata-mata. Kisah 2 ayat 31 mengatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka adalah persekutuan penerima karya Allah melalui Roh Kudus. Lalu apa akibatnya? Apa dampaknya? Alkitab mengatakan mereka hidup sehati dan sejiwa. Sehati dalam bahasa Yunani digunakan kata kardia, secara harfiah artinya jantung. Dalam kategori berpikir orang Yahudi, kata sehati, jantung tadi, melambangkan sumber perasaan dan sikap hati. Sehati adalah juga sumber pertimbangan, pemikiran, dan penalaran. Ketika disebutkan mereka sehati, berarti mereka menempatkan segala perasaan, pikiran, dan sikap hati di bawah kehendak Tuhan.
Kata sejiwa, suke dalam bahasa Yunani, leher atau nafas atau nyawa adalah lambang emosi, aspirasi, dan juga dambaan. Ketika disebutkan mereka sejiwa, berarti mereka menundukkan segala emosi, aspirasi, dan dambaan mereka hanya kepada Tuhan semata-mata. Sehati dan sejiwa adalah cerminan iman yang konkret, yang nyata. Dampaknya saudara-saudara, sebagaimana yang disebutkan dalam Alkitab, mereka saling berbagi. Sehingga Kisah 4 ayat 34 mengatakan, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Saudaraku, ada satu catatan menarik tentang seorang tokoh yang dihadirkan dalam kisah ini, yang nantinya kemudian ikut melayani bersama dengan Paulus, yaitu Barnabas dalam Kisah 4 ayat 36. Disebutkan juga nama aslinya Yusuf, arti sederhananya, arti harfiahnya mulia dan agung. Diberi nama Barnabas yang disebut artinya anak penghiburan. Kita tidak tahu mengapa ia dipanggil atau disebut sebagai anak penghiburan Barnabas itu, tetapi saudara-saudara, yang sangat jelas disebutkan dalam Alkitab adalah dia seorang Lewi. Sebagaimana seorang Lewi, saudara-saudara, mereka bekerja melayani di bait Allah. Seorang Lewi tidak memiliki hak waris tanah. Itu bisa kita lihat misalnya dalam Yosua 13 ayat 14, 14 ayat 4, dan juga Yosua 18 ayat yang ke-7. Jadi Barnabas ini kita bisa menduga adalah orang Lewi yang diaspora. Dan karena itu ia tinggal di Pulau Siprus dengan membeli dan hidup dari sebidang tanah yang menjadi ladang. Nah, keterangan ini menunjukkan bahwa ia bukan orang yang berlebih atau punya harta melimpah. Jika dia disebutkan menjual tanah dan ladangnya serta mempersembahkan bagi persekutuan, kita bisa mengatakan betapa luar biasanya, dan itulah yang terjadi pada gereja perdana. Kok bisa ya? Dari takut menjadi berani, dari kesederhanaan malah rela memberi. Maka jawabnya hanya ada satu. Karena mereka adalah orang-orang yang merasakan damai sejahtera dari Allah. Mereka betul-betul merasakan bagaimana menerima damai sejahtera itu. Merasakan shalom dari Allah. Merasakan shalom inilah dalam sepanjang sejarah gereja kita temukan pada banyak orang. Sehingga sejarah gereja mencatat misalnya begitu banyak para martir yang dengan gagah berani mati demi kebenaran dan kebaikan sebagaimana yang diberitakan, diajarkan dalam Injil Kerajaan Allah. Begitu juga begitu banyak para misionaris yang melewati lautan lepas dengan kapal terbatas, memasuki hutan belantara yang begitu lebat, menemui masyarakat yang masih primitif bahkan kanibal untuk memberitakan kasih setia Allah. Saudara-saudara, untuk bisa memahami perasaan damai sejahtera itu mungkin kita bisa membandingkan dengan rasa cinta di hati kita. Kita mungkin punya pengalaman jatuh cinta. Ketika orang sedang jatuh cinta, merasakan getaran cinta, maka ia akan mengatakan, lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki demi orang yang ku cintai. Kita rela berkorban waktu, tenaga, dana, bahkan nyawa demi orang yang kita cintai. Karena itu saudara-saudara, ada banyak orang mengatakan cinta itu buta. Demikianlah dengan perasaan orang-orang yang menerima damai sejahtera Allah. Demikianlah perasaan orang-orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Ketika kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah, kita buta dengan kepentingan kita sendiri. Kita buta dengan ego kita. Dan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati sang kekasih kita, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit. Nah, sekarang saudara-saudara, mari kita periksa diri kita. Apakah kita sudah
dikuasai oleh damai sejahtera. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Peace be with you.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati untuk menaikkan setiap syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah damai itu boleh senantiasa tinggal di dalam hari-hari kami. Dan kami boleh merayakan damai sejahtera Tuhan dengan membagikan damai itu kepada setiap orang di sekitar kami. Saat ini Bapa, kami bersatu hati. Kami merindu menaikkan setiap doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada bangsa kami. Ketika Tuhan boleh menganugerahkan kepada kami pemerintahan, biarlah Tuhan juga memberkati pemerintah, sehingga mereka boleh bekerja dengan tanggung jawab penuh. Mereka boleh bekerja dengan hati yang sungguh rindu untuk melayani rakyat. Dan dengan demikian, hanya kepentingan rakyat yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja yang dibela. Kami juga bersyukur untuk proses vaksinasi terhadap COVID-19 yang boleh berlangsung, sudah berlangsung dan tengah berlangsung pada bangsa ini. Berkatilah terus proses ini ya Tuhan, sehingga berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah setiap upaya yang pemerintah lakukan untuk pengadaan vaksin. Berkatilah setiap orang yang bersiap untuk mendapat dan mengikuti proses vaksinasi. Juga setiap pihak yang terlibat di dalamnya supaya boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Berkatilah vaksinator yang jumlahnya terbatas, sehingga semua dalam keadaan sehat dan boleh menjalankan tugasnya dengan penuh sukacita. Di tengah rasa syukur kami juga mengingat saudara-saudara kami yang ada di NTT, yang saat ini sedang berjuang dengan bencana yang menimpa mereka. Banjir bandang, angin, longsor, listrik yang padam, kerusakan di banyak sektor. Ya Tuhan, pulihkanlah. Pulihkanlah setiap hati yang berduka karena kehilangan keluarganya. Pulihkanlah setiap hati yang berduka karena harus kehilangan segala harta bendanya. Pulihkanlah setiap hati yang berduka karena setiap trauma yang mereka alami. Kami percaya Engkau Allah yang hadir di dalam setiap penderitaan manusia. Maka Engkau juga hadir bersama dengan saudara-saudara kami di NTT yang sedang berjuang. Berjuang untuk bangkit, berjuang untuk pulih. Ya Tuhan, tolonglah untuk pendistribusian bantuan. Biarlah Tuhan juga lengkapi, sehingga sungguh boleh didistribusikan di setiap daerah terdampak. Bahkan untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau. Tuhan tolonglah. Untuk setiap dokter yang akan pergi ke sana merawat baik secara kesehatan maupun mental. Biarlah Tuhan juga berkati. Juga setiap tangan yang mengulurkan memberikan bantuan. Biarlah berkat Tuhan melimpah. Kami juga rindu berdoa untuk gereja kami. Kami bersyukur Tuhan terus memberkati gereja ini. Dan kami rindu berdoa biarlah gereja ini boleh terus hadir. Mendatangkan cinta kasih Tuhan. Menolong umat Tuhan untuk makin mengenal Kristus. Juga menolong orang-orang di sekitar kami. Untuk turut mengenal Kristus dan merayakan kasih Allah yang agung. Inilah setiap seru doa kami Tuhan. Kami ingin menaikkan doa ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah segala sesuatu yang terjadi adalah seturut kehendak Bapa. Amin. Memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan adalah salah satu ibadah.
wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Marilah kita naikkan syukur kita sebagai penyembahan dengan berhiaskan kekudusan kepada Tuhan yang telah menganugerahkan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00801 45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Jemaat juga dapat mengirimkan melalui QR Code yang tercantum dalam warta jemaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, puji dan syukur ya Tuhan atas karunia dan berkat-Mu yang tak putus-putusnya kepada kami Tuhan, hingga Engkau memberikan kami sedikit rejeki Tuhan yang dapat kami salurkan kembali Tuhan untuk jemaat-Mu, untuk perluasan jemaat-Mu, dan juga untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terimalah Tuhan berkat-Mu ini agar dapat memberikan sukacita bagi yang menerimanya, juga bagi saudara-saudara kami yang menyalurkan berkat ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, ingatlah bahwa damai sejahtera senantiasa dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan karena itu hiduplah di dalam damai itu dan jadilah pelaku perdamaian di tengah kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Wow.
Umat Tuhan, ketika damai Allah yang penuh itu masuk ke dalam hati kita, maka dunia menjadi cerah. Tinggallah di dalam damai Tuhan, maka kesusahan akan lenyap. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hallelujah.